Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Din Saifuddin. Masih sama, kita akan membahas terkait materi-materi tentang komputer, kemudian jaringan ya. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi yaitu IP address. Nah, IP address itu singkatannya dari Internet Protocol. Jadi sebuah pengalamatan gitu ya, yang digunakan sebagai alat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan internet berbasis TCP/IP. Nah, di sini IP address berisi deretan angka biner ya. Di Internet Protokol versi 4 menggunakan deretan angka biner sepanjang 32 bit ya. Sedangkan di versi Internet Protokol versi yang ke-6 itu binernya itu 128 bit, itu lebih besar lagi ya. Itu untuk IP address. Ada Internet Protokol versi 4 dan versi 6. Nah, selanjutnya di IP address itu, di IP itu ada dua ya, terbagi menjadi dua. Ada IP public dan IP privat. Nah, kalau IP public itu IP yang bisa diakses menggunakan jaringan seperti internet, jaringan internet. Jadi nggak lokal ya. Contohnya yang menggunakan IP public yang bisa kita jumpai dengan mudah seperti IP dari modem ya. Itu dari IP dari modem itu, setiap modem ada IP publicnya ya. Jadi itu bisa diakses di mana saja ya, IP public itu ya. Meskipun tidak dalam jaringan yang sama karena menggunakan koneksi jaringan internet. Nah, kemudian yang kedua IP privat. Nah, ini yang sering kita jumpai, sering kita gunakan apabila di sekolah. Kemudian lebih tepatnya itu biasanya suka ada di lab ya, lab komputer, itu suka menggunakan IP privat ya. Jadi IP privat itu hanya bisa diakses di jaringan lokal saja, tidak bisa diakses di jaringan luar. Atau menggunakan akses internet itu tidak bisa. Jadi hanya di lokal saja ya untuk IP privat. Nah, sebenarnya apa sih yang saya masih belum paham nih, seperti apa sih IP address itu. Jadi seperti halnya kalau dianalogikan, IP address itu seperti sebuah penamaan atau identitas. Jadi setiap komputer sama halnya dengan kita harus ada identitasnya. Jadi ketika komputer satu berhubungan terkoneksi dengan komputer yang lainnya, itu harus ada identitasnya supaya bisa saling menyapa ya, saling memanggil ya. Ketika misalkan komputer ini akan men-share file, kemudian akan membagikan ya, seperti tadi membagikan, kemudian meminta, itu kan harus jelas ada IP address supaya antara komputer itu saling kenal dulu ya, ada identitasnya itu untuk IP address tersebut. Nah, di sini kita bahasnya itu tentang IP address yang privat ya, IP privat. Nah, di IP privat ya, itu ada terbagi menjadi beberapa kelas ya. Contoh pertama itu kelas A. Itu untuk angkanya dimulainya itu dari 1 sampai dengan 126. Kemudian kelas B dari 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai dengan 223. Kelas D 224 sampai 239, dan kelas E itu 240 sampai dengan 255. Yang biasanya sering kita gunakan itu dari kelas A, B, C itu ya. Cuman yang paling sering ya kelas C yang sering kita gunakan.
ya. Itu jadi kalau kelas C itu dari 192 sampai 223. Betul. Berarti jaringannya kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan A dan B, ya. Jadi yang paling besar kalau di antara kelas A, B, C, D ini ya kelas A, ya, untuk kapasitasnya. Nah, di sistem komputer kita kan akan memasukkan sebuah IP address dalam bentuk angka desimal. Tetapi oleh sistem komputer itu diprosesnya itu dalam bentuk angka biner. Jadi nanti dikonversi sendiri oleh sistem komputernya. Jadi komputer tidak langsung mengenali dengan angka desimal, jadi harus dikonversi dulu. Tapi kita tidak perlu memikirkan itu kalau kita sebagai pengguna, ya. Tetapi karena kita sebagai penyedia nantinya, ya, menciptakan sebuah jaringan, berarti kita harus tahu konsep dari sebuah pengalamatan IP address. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita pakainya kelas C dengan IP 192.168, misalkan 80.1 ini, ya. Nah, berarti jadi itu ada apa ya, ada perhitungannya, ya. Contoh gini, tadi kan kelas kita kembali lagi ke kelas A, B, dan C dulu, ya, itu, ya. Nah, dari kelas ini kita harus tahu dulu, ya, nantinya di kelas A, B, C itu semuanya itu ada yang namanya net mask, ya, net mask itu, ya. Itu net masknya biasanya itu, ya, 255.0.0.0, ya. Ini kelas A. Berarti ini yang 255-nya 1. Kemudian kelas B 255.255.0.0, ya. Jadi 255-nya ada 2 gitu, ya. Kemudian kelas C 255.255.0 gitu. Ya, ini untuk net masknya ini. Jadi kalau dilihat, oh ini kelas ternyata dari setiap kelas A, B, C juga ternyata ada kesamaan, seperti oktetnya ada 4. Nah, ini kan satu oktet ke-1, oktet kedua, ketiga, dan keempat, ya, gitu. Jadi ternyata dalam satu IP addressnya ada 4 oktet. Kemudian dalam satu oktet ada 8 bit, ya. Jadi dalam 8 bit itu ada angka binernya, ya. Angka binernya itu 1 atau 0. Yang terpenting semuanya jumlahnya ada 8. Itu, ya. Jadi untuk kelas A, B, dan C ini untuk net masknya ini. Gitu, net masknya, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu, oh ternyata net mask setiap kelas itu berbeda, ya. Ketika kelasnya dimulai dari A, kemudian di sininya nolnya ada 3 oktet, berarti semakin besar juga klien yang bisa dilayani, ya. Kemudian di kelas C ternyata ini nolnya 1 oktet, berarti kliennya lebih kecil lagi dibandingkan dengan kelas A atau B, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara mengkonversi dari bilangan angka desimal ini ke biner. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam satu oktet ada 8 bit. Nah, ini, ya. Dalam satu oktet ada 8 bit. Nah, dari 8 bit itu kita buat perhitungannya, ya. Perhitungannya, atau mungkin lebih biasa disebutnya rumusnya, gitu, ya, rumusnya. Contoh di sini, ya. Ini kita buat 8, ya.
Nah, dari 8 ini di sini kita tentukan dari perhitungannya dari rumusnya, dimulai dari 128 bagi 2 jadi 64. 64 bagi 2 32, 16, 8, 4, 2 dan 1. Nah, ini ya. Yang ini ya. Ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengkonversikan antara angka bilangan desimal ini, yang IP address ini dikonversi menjadi bilangan biner. Gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Kita satu persatu dulu hitungnya. Dari oktat pertama ini kita hitung. Kita cari 192. Ya. 192 ini kita konversikan ke biner. Caranya gimana? Nah, caranya dari sini ya, dimulai dari sini dihitung. Jadi cara mencarinya, untuk mencari angka 192 ini berapa tambah berapa ya. Ketika misalkan contoh ini kan 128, ternyata angkanya masih kurang untuk mencapai 192, ini dianggap bisa dipakai ya dengan angka 1 ya. 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang 128 tambah 64 berapa? Ternyata hasilnya pas. Jadi 192 ya sudah, ini pakai lagi 1. Gitu. Berarti ini sudah tercukupi. Yang lainnya tidak dipakai. Nah, ini. Itu ya. Berarti di sini isinya itu 1. Ini pakainya gini aja lah ya. 1 1. Nah, yang lainnya dipakai 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, sana. Nah, berarti dari bilangan desimal 192 dikonversi ke biner, hasil seperti ini 11000000 gitu. Nah, sekarang cari 168 ya, 168 sama ya, 168 juga mencarinya. Kita cari di sini 128, ini kan tidak lebih dari 192, kita pakai. Nah, sekarang 128 tambah 64, ternyata hasilnya 192, melebihi 168, berarti ini jangan digunakan ya. Itu. Nah, sekarang yang 192 ini, yang 128 ini tambah 32, berapa hasilnya? Hasilnya 160, berarti ini pakai ya, maaf, dipakai ya. Ya, 160. Masih kurang kan? 160 tambah 4 ya. 164, berarti ini pakai lagi ya. Sekarang 16, maaf salah, bukan 4, ini 16 kan tadi ya, maaf. Ini kan sampai sini 160 ya, 160. Sekarang 160 tambah 16 ternyata jadi 176 lebih, ini jangan dipakai. Dari balik lagi ke sini 160 tambah 8, nah ini dipakai 168. Yang ini tidak dipakai. Tidak digunakan. Jadi di sini berarti tinggal masukkan 1 0 1 0 1 0 0 0 gitu ya. Sekarang mencari 80. Nah, ini berarti udah pasti tidak dipakai karena lebih. Nah, ini paling 64 mulainya. Nah, sekarang 64 ditambah 32. Berapa hasilnya? Ini 64 pakai dulu ya. 64 tambah 32 hasilnya 96, lebih ya, melebihi. Ini jangan dipakai. 64 ditambah 16 berapa hasilnya ya, berarti 80 ya. 64 kan tambah 16 pas ya 80, berarti ini pakai. Nah, yang ini tidak dipakai semuanya. Masukkan lagi ke sini 01 01 00 00 gitu. Sekarang mencari 1, wah ini mah gampang, 1 mah ya tinggal dari ini aja 0 0 ya. Ini kan 1 ini ya, sisanya ini
Jadi untuk mengkonversi dari bilangan desimal ke biner seperti ini caranya, ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mengkonversi dari bilangan biner ke desimal? Ya, tidak beda jauh untuk penghitungannya, ya. Jadi masih hampir sama lah, malahan lebih mudah. Contoh ini, yang ini kita copy, di sini saya rubah contoh ini jadi jadi 1 misalkan, ya, supaya nanti hasilnya berbeda kan. Ini 1 misalkan, ini 1. Nah, coba lihat. Nah, sekarang kita hitung, ya, angka satunya, ya, dari urutan berapa saja, kemudian dijumlahkan. Contoh di sini kan 1 ini, ya. Di sini kan 1, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, berarti yang dihitung yang mana? Yang ini. Nah, ya, yang ini yang dijumlahkan, ya. Berarti 128 tambah 64 192. 192 tambah 8, ya. Ini kan tuh 192 ditambah 8 berapa? Jadi 200, gitu kan. Sekarang mencari yang ini, kan 101 kan, 101 0 1 0 0 0 ini kan. Berarti 128 tambah 32 yaitu 1 6 berapa? 160, ya. Itu kan 160 misalkan tambah 8 jadi 168 tuh. Itu. Kemudian yang ini 01 01 01 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Nah, ini, ya, yang dihitungnya. Berarti 64 tambah 16 berapa? 80 tambah 2 itu 82. Nah, kemudian yang ini 0 1 1 0 0 0 0 1. Nah, ini kita hitung. Nah, berarti di sini kan 64 tambah 32 berapa? 96. 96 ditambah 1 jadi 97. Nah, ya. Jadi seperti itu, ya, untuk mengkonversikan dari bilangan desimal ke biner ataupun biner ke desimal, gitu, ya. Jadi kita sudah belajar, sudah tahu tentang IP address, IP public, IP privat, membedakan IP privat, public, kemudian membedakan kelas A, B, dan C. Jadi kita sudah tahu, kemudian sudah belajar angka desimal ke binernya, gitu, ya. Ya, itu saja materi dari saya. Nanti kita sambung lagi dengan mencoba mempraktekkannya. IP address ini kita terapkan, ya. Kita coba ke aplikasi paket tracer. Kita bertemu lagi, ya, di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.